comes and goes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inspira Frame. Sore hari ini ada tamu yang istimewa. Sebenarnya nggak tamu, soalnya setiap hari juga kesini. Namanya ada Mas Razi. Tepuk tangan buat Mas Razi. Yang lain nanya tepuk tangan. Oke, ini favorit sekali di iFrame ya. Jadi Mas Razi ini adalah kalau kita urutkan, dia merupakan nomor induknya 3 ya di iFrame. Jadi ada Mas Bejo, Mas Faris, terus yang ketiga adalah Mas Rozi. Nah, Mas Rozi ini sejak iFrame masih 3 orang itu karyawannya, beliau adalah nomor 3. Nah, lalu untuk sore hari ini kita akan mengupas tuntas soal Mas Rozi ini adalah seorang mahasiswa UGM yang dulu itu aktif banget di HIMA, ya kan Mas Hima. Terus habis itu beliau juga jadi pegawai di perpustakaan, bener. Terus habis itu ngeles, gini ngelesi anak-anak. Terus lah kok masih nambah lagi, jadi dia kurang sibuk, makanya nambah part-time di iFrame. Tapi ternyata dia itu nggak molor-molor banget gitu lulusnya. Nah, kira-kira kiat apa sih yang dipunya Mas Rozi? Kok ternyata sampai segitu kerennya? Kita langsung bertanya-tanya sama Mas Rozi ya. Sehat Mas Razi? Alhamdulillah sehat. Senyum dong. Kayak opa-opa Korea. Oke. Mungkin bisa dikenalin Mas Razi dari mana aslinya? Kalau saya udah tahu ya, kalau teman-teman belum tahu. Saya aslinya Jawa Timur, Mojokerto, kota Majapahit. Mungkin dia masih bersaudara dengan Hayam Wuruk kali ya? Oh, bukan kayaknya. Oh, nih Gajah Mada nggak mungkin. Gajah Mada soalnya badannya kan gede. Oke, Mas Rozi ini berarti dulu SMP sama SMA mondok. Iya. Terus habis itu kuliah di UGM. Di UGM. Jurusan Sastra Indonesia ya? Sastra Indonesia. Terus waktu itu jadi ketua Hima Sasindo. Iya, KMSI namanya. Namanya KMSI. Terus habis itu aja udah sibuk nih Mas. Nah kok ditambah lagi sama Perpus, itu kira-kira gimana waktu itu? Belum, itu masih ada 2 organisasi lain. Jadi selain di waktu yang bersamaan, selain jadi ketua Hima, juga jadi koordinator bidang medianya Kamadiksi, organisasinya bidik misi di kampus, sama organisasi pergerakan, organisasi ekstra kampus. Dulu apa namanya? PMII. Oh iya, PMII. Ya terus itu wadah saya untuk berorganisasi, 3 organisasi itu di waktu yang bersamaan. Kemudian saya tertarik untuk bekerja part time, gitu kan. Orientasinya waktu itu masih belum uang sih waktu itu, karena sebenarnya saya ingin punya pengalaman kerja. Jadi saya mendaftar di beberapa LBB, bahkan saya ada beberapa LBB. Sebenarnya nggak boleh disebut sih. Karena biasanya seperti ini, kalau LBB terdaftar di satu LBB jadi tutor, kamu tidak boleh terdaftar di LBB lain, seperti itu. Tapi waktu itu saya terdaftar di 2 LBB. Saya ngajar anak-anak SMP sama SD waktu itu. Tapi hanya beberapa waktu kemudian saya menjadi tutor mahasiswa Thailand waktu itu, tutor bahasa Indonesia untuk mahasiswa Thailand di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. Setelah kontrak selesai, baru saya daftar di perpustakaan UGM, perpustakaan pusat UGM. Cuman perpustakaan pusat. Bukan, cuman saya penempatannya di FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, di waktu yang bersamaan saya daftar di iFrame, seperti itu. Jadi ya, waktu itu sama saya, dan waktu itu saya juga ngeluh, ya kayak banget kegiatannya. Iya, jadi di semester itu saya kerja di 2 tempat, organisasi dan masih kuliah. Waktu itu masih menyelesaikan skripsi. Ini motivasinya apa dulu tuh? Aku lali ya, motivasinya dulu di iFrame berapa ya? Waktu itu kebetulan saya dapat rekomendasi dari teman bahwa ada lowongan. Namanya Indi sebetulnya. Iya. Ada lowongan menjaga toko kamera. Waktu itu bilangnya seperti itu. Toko kamera? Iya, padahal saya tidak ada basic kamera sama sekali. Kemampuan fotografi saya tidak ada. Tapi sebenarnya saya itu tertarik kepada bidang-bidang yang sama sekali belum tahu, seperti itu. Mau mencoba hal baru. Iya, jadi motivasinya saya
karena ini saya nggak tahu sama sekali, saya pengen tahu, makanya saya mendaftarlah di iFrame dan diterima seperti Dan itu. ternyata kaget, ternyata bukan toko kamera. Dan ternyata bukan toko kamera. Ternyata Ternyata ini rental tempatnya berada di gang. Kagetnya di sana. Terus ini apa namanya baginya terus gimana tuh? Kuliah, terus habis itu ke mana? Perpus, terus ke iFrame kayak gitu. Nah itu piye? Dalam satu hari tuh harus gimana tuh? Kalau saya intinya harus paham jadwal sih. Setiap hari saya bikin jadwal soalnya. Jadi hari ini saya mau ngapain seperti itu. Jadi dari pagi. Kayak list gitu ya? Betul. Gitu. Betul. Jadi hari ini misal mau kuliahnya jam berapa sampai jam berapa. Kalau ada waktu part time jam berapa sampai jam berapa. Ada rapat organisasi misalnya itu jam berapa sampai jam berapa. Jadi saya selalu bikin jadwal. Saya selalu bikin reminder juga, misal tugas bulanan saya itu apa. Jadi minggu 1 apa, minggu 2 apa, tugas mingguan ada. Kalau teman-teman yang satu kontrakan sama saya pasti paham sih, di kamar saya pasti ada tempelan-tempelan jadwal kayak gitu. Tulisan. Biasanya itu cewek Mas. Jadwal. Tapi ini ya sistematis banget ya, teratur. Ya karena saya orangnya teratur, jadi harus dijadwal. Kalau nggak dijadwal, saya pusing malah takutnya nanti ada yang kelewat kayak gitu. Nah itu kan waktu ya. Terus kalau isi kepala dia mumet gak ketika banyak banget yang dipikirkan? Kan kadang ini kuliah tapi kan di sana juga ada kerjaan, terus mumet gak waktu itu kalau kayak gitu tuh? Atau malah semakin banyak kerjaan malah seneng gitu yang dipikirkan banyak malah lebih seneng sih kayaknya. malah seneng. Ya jadi kan waktu itu setelah kontrak tutor selesai, waktu itu saya berencana aku lulus cepat gitu kan, mau fokus skripsi. Tapi selama 1 semester nggak ngapa-ngapain malah gitu, karena emang saya tipikal orang yang nggak bisa diam, nggak bisa nganggur. Jadi kalau diem malah nggak ngapa-ngapain. Nah makanya baru saya masuk iFrame kayak gitu. Berarti semakin banyak kerjaan malah semakin produktif, malah semakin bisa ngerjain semuanya. Betul. Kalau saya malah kalau nggak ada kerjaan malah nggak enak gitu. Gitu ya. Makanya dari kecil itu selain part time sama kuliah dia juga ngomong. Jadi anak dua anak saya Ngomong ini anak. Karena dia pegel-pegel kalau nggak melakukan banyak hal kayak gitu. Terus soal kuliahnya terganggu nggak kalau udah banyak kayak gitu? Maksudnya ini apa namanya, misal ketemu dosen atau teman-teman, kan harusnya kalau kuliah kan biasanya kumpul sama teman, ada nggak waktu buat itu gitu? Pasti ada, cuman kan harus paham prioritas gitu. Paham prioritas. Jadi kuliah tetap wajib gitu kan, meskipun kerja tapi urusan kuliah tetap nomor 1. Misal waktu itu saya di awal masuk iFrame kebetulan tiba-tiba ada kurikulum baru yang seharusnya saya tidak ada materi teori, tiba-tiba di semester akhir itu masih ada tambahan teori. Jadi saya ambil 1 mata kuliah lagi teori dan kerja di iFrame. Dan waktu itu saya lagi ada shift kerja masuk iFrame dan harus masuk juga kuliah dan tidak ada penggantinya. Jadi waktu itu sangat bingung. Akhirnya saya izin ke Mas Fani, direkturnya iFrame, gimana kalau saya izin meninggalkan kantor untuk masuk kelas dan ternyata diperbolehkan. HP-nya dibawa kan? Jadi HP operasional waktu itu saya bawa, saya tutup kantor selama 2 jam, saya tinggal kuliah. Jadi saya di kelas masih bawa HP operasional gitu, tapi tetap masih bisa ngikutin kelas kayak gitu sih. Jadi sambil kuliah terus di bawah bangku sambil ada orang mau rental jawab gitu. Iya. Terus kalau orang tua sendiri gimana waktu itu? Kan taunya yang namanya kuliah lah ya kuliah wae kayak gitu, atau malah mendukung gitu, ya wes sambil kerja nggak apa-apa kayak gitu? Malah mendukung sih kalau orang tua ya. Waktu itu saya juga izin, misal saya mau ngelesin anak-anak SD, SMP gitu, saya izin dulu dan orang tua memperbolehkan sih, asal kuliahnya masih oke, masih nggak ketinggalan kayak gitu. Tapi ada nggak tips-tips buat teman-teman bagi yang misal ada kan yang tipikal orang tua yang naik kuliah baik di Barni gitu, nggak usah kerja gitu, cara ngelus-ngelus orang tua kayak gimana gitu kalau Mas Rozi sendiri? Kalau saya komunikasi sebenarnya, karena kan kita hidup di zaman yang berbeda sama zamannya orang tua kita, beda generasi. Kalau mungkin zaman dulu waktu orang tua kita kuliah ya harus fokus kuliah biar selesai terus cari kerja seperti itu. Tapi kan kalau zaman sekarang itu berbeda. Apa yang kita pelajari di kelas mungkin tidak semuanya aplikatif gitu kan, bisa dilakukan di dunia kerja. Makanya saya bilang ke orang tua saya mau organisasi,
mau bekerja part time itu untuk nambah skill, soft skill kayak gitu kan bisa manajemen waktu, nambah link kayak gitu. Jadi waktu itu saya menjelaskannya seperti itu. Saya kaget waktu itu lagi liburan, saya harus balik Jogja cepat. Saya izinnya karena saya jadi ketua makrab gitu. Saya ketua makrab ini waktu itu semester 2. Jadi harus balik liburannya lebih cepat kayak gitu. Karena saya kaget, ini anak beneran mau ikut organisasi atau jangan-jangan ikut organisasi terlarang ya seperti itu kan. Tapi ya bener, cuman saya bilangnya benar-benar ini organisasi kampus kayak gitu. Dan orang tua paham sih. Asalkan kita menjelaskannya benar-benar masuk di pikiran kayak gitu, masuk di akal gitu kan. Tapi kalau dari Mas Rudi sendiri, anak yang pulang tapi benar-benar expert sama orang yang kuliah tapi juga disambi organisasi, disambi part-time kayak gitu, lebih baik mana Mas? Sama aja. Mungkin nggak bisa dibilang lebih baik yang mana sih mungkin ya. Cuman kebutuhannya tiap orang berbeda-beda sih. Jadi mungkin ada orang yang memang butuhnya hard skillnya, ada yang memang ingin lebih memperdalam soft skillnya, makanya banyak organisasinya kayak gitu sih. Kalau menurut saya tergantung kebutuhannya. Kalau di atas sama ini ya, dia mau ngapain setelah itu gitu ya. Oke, kalau tips-tips dari Mas Rudi sendiri nih, biar para teman-teman di sana bisa membagi waktu antara kuliah, part-time dan juga organisasi bisa seimbang itu gimana Mas? Yang pasti kalau sarannya mungkin ada 3 kali ya. Yang pertama bikin jadwal seperti saya. Jadi ada orang yang memang sistemnya bikin jadwalnya ditulis atau cuma yang diingat-ingat gitu aja sih. Nah, kalau sekarang kan mungkin lebih mudah di HP ada reminder kayak gitu. Yang pertama, yang kedua membuat skala prioritas. Jadi prioritasnya apa dulu? Misalnya yang satu kuliah, jadi urusan kuliah harus nomor 1. Kemudian organisasi, misalnya kalau saya. Yang kedua part time. Kemudian yang keempat misalnya melakukan hobi. Gitu. Jadi masih bisa tetap melakukan hobi. Kalau saya hobi penting ya berarti ya? Kalau menurut saya penting juga sih. Gitu. Karena kalau kalau kita sedang jenuh, ya larinya ke hobi. Hobinya Mas Rudi apa ini? Kalau saya berenang paling ya. Berenang. Badminton, main badminton. Iwan? Main ikan. Tuh, jadi kalau di kosnya Mas Rudi banyak ikan ya Mas? Ya, memelihara ikan. Memelihara ikan dan memelihara. Terus yang ketiga paling konsisten sih kalau saya. Konsisten dalam arti waktu olahraganya cukup, waktu istirahatnya cukup, tidurnya cukup, tidak boleh banyak begadang misalnya seperti itu. Jadi kalau misal tidurnya cukup, istirahatnya cukup, tenaganya bagus, tenaganya untuk fit, gitu untuk kuliah oke, organisasi oke, kayak gitu sih. Kalau olahraga, tidurnya cukup, terus apa lagi tadi? Biar tetap waras, punya hobi, terus prioritas. Ya biar bisa fokus aja sih. Biar tetap waras dan jadi mahasiswa keren. Oke. Terima kasih Mas Rudi atas kehadirannya. Nanti akan ada lagi bincang-bincang sama Mas Rudi untuk yang episode kedua. Jadi soal beasiswa, karena ini langganan beasiswa. Nanti bareng sama Mbak Eki setelah ini. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.